Tiap mau masuk bulan Ramadan atau mau Lebaran, pasti kamu suka lihat orang-orang ramai nyariin hilal. Ada yang nyariin di pantai, di puncak gunung, atau di gedung-gedung yang tinggi. Peralatan yang digunain juga canggih-canggih, mulai dari teropong binokuler, teodelit, hingga teleskop bintang. Tapi, sepenting apa sih hilal itu? Dan sembunyi di mana sih? Sampai susah banget nyariin kayak temen yang minjem duit pas mau ditagih. Sebelum ngebahas tentang hilal, mari kita bahas dulu tentang penanggalan kalender yang digunakan di Islam. Beda sama kalender Masehi yang bisa kamu pakai sehari-hari. Di Islam, kalender yang digunakan adalah kalender Hijriah. Kalender Hijriah merupakan kalender yang penanggalannya berpatokan sama kenampakan bulan dari bumi. Nggak kayak kalender Masehi yang penanggalannya berpatokan sama revolusi bumi ke matahari. Itulah sebabnya kalender Hijriah disebut juga dengan kalender Qamariyah, yang artinya kalender bulan atau dalam bahasa Inggris lunar calendar. Meskipun begitu, jumlah bulan di kalender Masehi ataupun Hijriah sama-sama 12 bulan kok. Bedanya, kalau di kalender Masehi, jumlah hari dalam sebulannya itu 30 atau 31 hari. Sedangkan kalender Hijriah jumlahnya hanya 29 sampai 30 hari. Perbedaan itu disebabkan sama waktu yang dibutuhkan bulan untuk mengitari bumi. Bulan berevolusi terhadap bumi selama 27,3 hari. Tapi, untuk kenampakannya dari bumi, bulan butuh waktu yang lebih lama, yaitu 29,5 hari. Makanya ada selisih sekitar 11 hari antara kalender Masehi dan Hijriah. Itu juga yang nyebabin bulan Ramadan atau Lebaran selalu maju setiap tahunnya di kalender Masehi. Penentuan awal bulan kalender Hijriah itu berkaitan erat sama fase bulan. Kalau kamu perhatiin, bentuk bulan itu gak selalu bulat kayak bola pingpong. Kadang bentuknya sabit, kadang setengah lingkaran, dan bahkan gak kelihatan sama sekali kayak dia yang lagi ngeghostingin kamu. Peristiwa itu disebut dengan fase bulan. Fase bulan terjadi karena revolusi bulan terhadap bumi. Revolusi itu nyebabin bagian bulan yang tersinari matahari nggak selalu sama. Itulah sebabnya bentuk bulan yang kamu amati dari bumi berbeda setiap malamnya. Ada 8 fase dalam satu periode bulan mengelilingi bumi. Pertama, bulan baru atau bulan mati. Di fase ini, bulan tak nampak dari bumi, karena sisi yang menghadap bumi nggak terkena cahaya matahari. Terus fase berikutnya bulan sabit awal atau waxing crescent. Terus kuartal pertama atau first quarter, dilanjut ke fase cembung awal atau waxing gibbous. Setelah itu bulan akan ngalamin bulan purnama atau full moon. Pada fase ini bulan akan terlihat sempurna karena semua sisi bulan yang menghadap bumi terkena sinar matahari. Setelah purnama masuk ke fase cembung akhir atau waning gibbous. Terus ke kuartal ketiga atau third quarter, kemudian fase bulan sabit akhir atau waning crescent. Dan akhirnya bulan kembali ke fase bulan mati atau bulan baru. Nah, hilal ini jadi penanda masuknya periode baru bulan mengelilingi bumi. Atau dengan kata lain jadi awal-awal masuknya bulan baru ke kalender Hijriah. Hilal sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya bulan sabit. Maksudnya adalah bulan sabit muda pertama yang muncul setelah fase-fase bulan mati. Mengamati hilal secara langsung jadi salah satu metode buat nentuin masuknya atau belumnya bulan baru dalam penanggalan kalender Hijriah. Metode ini biasa dikenal dengan Ruqyatul Hilal atau melihat hilal. Pengamatan hilal dilakukan setiap tanggal 29 kalender Hijriah. Kalau hilal bisa teramati pada petang itu, maka setelah malam terbenam, sudah masuk ke malam bulan baru. Tapi kalau hilal tidak teramati, berarti bulan tersebut digenapkan menjadi 30 hari. Tentunya nggak mudah buat nemuin hilal, karena kenampakannya tipis banget, cuma kayak garis lekung yang bersinar aja. Lapan sendiri punya kriteria minimal biar hilal bisa diamati, yaitu tinggi bulan minimal 3 derajat dari horizon saat matahari terbenam, terus jarak sudut bulan dan matahari atau sudut elongasinya minimal 6,4 derajat. Hilal juga nggak bisa diamati saat matahari belum terbenam, karena sinar matahari bisa ngalahin sinar hilal. Tapi nggak bisa dilakuin saat malam juga, karena bulan akan keburu ikut terbenam dan nggak bisa diamati lagi. Jadi, waktu terbaik buat ngamatin hilal adalah saat maghrib atau sesaat setelah matahari terbenam. Cocok banget nih buat kamu yang suka menikmati senja dengan secangkir kopi. Kamu juga bisa sekalian ikutan nyari keberadaan hilal. Ngamatin hilal nggak bisa di sembarang tempat juga loh,
kamu harus berada di tempat yang area pandang ke arah baratnya luas dan sedikit gangguan di bagian ufuk. Artinya pandangan-pandangan kamu harus terhindar dari gedung, pohon, awan tebal, dan apapun yang bisa menghalangi pandangan. Terus juga tempatnya harus punya tingkat polusi cahaya yang minim, biar cahaya dari hilal tidak terpapar sama cahaya dari permukaan bumi. Maka dari itu, tempat pengamatan hilal biasanya di pantai, puncak bukit, atau gedung yang tinggi. Itulah pembahasan tentang hilal yang suka heboh dicariin. Meskipun sulit dicari kayak jodoh, tapi hilal ini sangat penting dalam penanggalan kalender Hijriah. Apalagi untuk bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah yang berkaitan erat dengan ibadah besar umat Islam. Sekian dulu video kali ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifin loncengnya biar kamu gak ketinggalan video terbaru dari Pahami Fi. Terima kasih dan mari ketahui hal baru setiap hari.